Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana Yudo Margono menjadi calon Panglima TNI. Persetujuan itu diputuskan usai Komisi 1 DPR menggelar fit and proper test Yudo sebagai calon Panglima TNI tepatnya pada Jumat 2 Desember 2022. فرج الهم يا كاشف الغم منك فضلا بفضل المثاني. Dalam putusan, Ketua Komisi 1 DPR Meltia Haufid mengatakan, setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi Komisi 1, maka Komisi 1 DPR putuskan setujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kemudian poin kedua memberikan persetujuan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Setelah diumumkan, publik yang tidak begitu mengenal calon Panglima tersebut dibuat penasaran dengan sosoknya. Tak perlu menunggu lebih lama lagi, yuk kita lebih mengenal lagi sosok Laksamana Yudo Margono. Let's check it out! Laksamana TNI Yudo Margono STMM CSVA atau yang lebih akrab dikenal Yudo Margono merupakan pria kelahiran Madiun, Jawa Timur 26 November 1965 yang berasal dari latar belakang keluarga yang sederhana, di mana sang ayah memiliki profesi sebagai seorang petani. Lahir dan besar di Madiun, ia mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 2 Garon dan menamatkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Mejayan. Selepas lulus SMA, Yudo mendaftar di TNI Angkatan Laut bersama teman-temannya. Namun dari 12 temannya, hanya Yudo yang masuk dan diterima di Akademi Angkatan Laut. Usai lulus dari Akademi Angkatan Laut atau AAL ke-33, pada 1988, karir militernya terus melejit. Pada awal karir militernya, Yudo mengikuti sederet pendidikan militer sejak tahun 1900-an. Beberapa di antaranya kursus koordinasi bantuan tembakan atau Korbantem pada tahun 1989, kursus perencanaan operasi amfibi pada tahun 1990, kursus pariksa di tahun 1992, pendidikan spesialisasi perwira atau Dikspespa 1992 sampai 1993, pendidikan lanjutan perwira atau Diklapa II atau kaum angkatan 11 pada tahun 1997 sampai 1998. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal A40 tahun 2003, Sesko TNI A38 tahun 2011, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI PPRA A52 tahun 2014. Selain itu, Yudo juga pernah duduk bangku kuliah sebagai mahasiswa S1 Ekonomi Manajemen pada 2014. Dilanjutkan S2 Manajemen. Selama dirinya berkarir di dunia militer, ada 19 jabatan yang pernah diembannya sejak 1988. Di antaranya menjadi komandan di 8 tempat yang berbeda. Yudo mengawali karirnya di kapal perang. Saat itu Yudo Margono dipercaya menjadi asisten perwira divisi atau Aspadif Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332 di tahun 1988. Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantoro 364. Tak lama kemudian, karirnya terus merangkak naik. Yudo Margono dipercaya menjadi Komandan KRI Pandrong 801, Komandan KRI Sutanto 877, Komandan KRI Ahmad Yani 351, Komandan Lanal Tual tahun 2004 sampai 2008, Komandan Lanal Sorong tahun 2008 sampai 2010. Kemudian pada tahun 2010, Yudo Margono menjabat sebagai Komandan Satkat Koarmatim. Setelah itu ia ditunjuk menjadi Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Kodim Lamil pada periode 2017 sampai 2018. Tak berlangsung lama, Yudo dipercaya untuk mengemban sebagai Panglima Komando Armada 1 yang menduduki wilayah Laut Indonesia bagian Barat di tahun 2018 sampai 2019. Nah, saat duduk di jabatan tersebut, timnya menemukan black box atau kotak hitam Lion Air yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada tahun 2018. Atas kinerjanya yang baik, Yudo ditunjuk sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan I
yang merupakan komando utama operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pada periode 2019 sampai 2020. Saat menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I dengan pangkat bintang 3 atau Laksamana Madya, Yudo mampu meredam ketegangan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau karena adanya pelanggaran atau kapal nelayan Tiongkok pada 2020. Bahkan nih, Yudo juga terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020, terutama dalam hal pemulangan warga negara Indonesia dari Tiongkok ke tanah air, dan pembangunan rumah sakit darurat untuk pasien COVID-19 di Pulau Galang dan Wisma Atlet. Dengan prestasinya itu, Yudo kemudian dipercaya untuk mengemban sebagai Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal untuk menggantikan Laksamana TNI Siwi Sukma Aji yang memasuki masa pensiun pada tahun 2020. Selama masa pengabdiannya, tak sedikit penghargaan yang diraih Yudo, antara lain Bintang Dharma, Bintang Jalasena Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Swabhuana Paksa Utama, dan Bintang Jalasena Naraya. Terbaru Yudo menyabet penghargaan Pingat Jasa Gemilang Tentera atau PJG Singapura tahun 2022 dan Honorary Member of the Order of Australia atau Military Division Australia 2022. Brevet yang pernah didapatnya meliputi brevet atas air, brevet selam TNI AL, brevet kavaleri marinir kelas 1, brevet hiu kencana, brevet Kopaska, wing penerbang TNI AU, dan wing penerbang. Nah, kalau yang tadi berurusan soal karirnya melulu, kali ini kita bahas soal kehidupan pribadinya juga deh. Yudo Margono diketahui memiliki seorang istri bernama Veronica Yulis Prihayati atau AKBP, yang dikenal sebagai seorang perwira menengah Polri atau AKBP. Sang istri juga menjabat sebagai Ketua Umum Jala Senastri. Dari pernikahannya bersama sang istri, pria yang hobi nonton wayang kulit ini juga memiliki 3 orang anak, yakni Novendi Wira Yoga, Ditya Wira Adibrata, dan Noval Wira Abiyuda. Kemudian terkait soal kekayaannya, sebagai pejabat negara, Yudo Margono boleh dibilang jadi salah satu yang rajin melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam laporan harta kekayaan Yudo terakhir pada tahun 2021, tercatat hartanya mencapai 17,97 miliar rupiah. Adapun rincian harta Yudo berdasarkan LHKPN 2021, yaitu terdiri atas tanah dan bangunan senilai 10,45 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin senilai 1,6 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 365 juta rupiah, dan kas senilai 5,32 miliar rupiah. Kemudian beberapa kendaraan yang dimiliki Yudo Margono yaitu mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2012 senilai 300 juta rupiah, mobil Mitsubishi Pajero Sport Jeep tahun 2010 senilai 310 juta rupiah, serta sepeda motor merek Honda tahun 2013 senilai 10 juta rupiah. Yudo tak banyak mengoleksi kendaraan. Bahkan sejak 2013, dia melapor tak pernah beli kendaraan. Baru kemudian pada 2021, dia menebus mobil Toyota Alphard 2,5 GT senilai 1 miliar rupiah. Kebanyakan harta Yudo memang berasal dari bidang tanah dan bangunan. Total dia memiliki 51 bidang tanah yang tersebar di berbagai daerah. 3 diantaranya beserta bangunan. Mayoritas terletak di Jawa Barat dan Banten, tapi beberapa di Jawa Timur dan 2 di Papua. Yudo melaporkan seluruh harta tanah dan bangunannya senilai 10 miliar lebih itu merupakan hasil usaha sendiri. Nah, itulah dia sosok Laksamana Yudo Margono. Gimana? Layak kan ngegantiin Pak Andika? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Besti.